Perkembangan Islam di Sumatera. Daerah yang dimasuki Islam dari Kepulauan Indonesia adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka. Tempat luas lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India, yaitu bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan sehingga bentuklah keluarga muslim. Mereka mensiarkan Islam dengan cara bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak famili, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Hingga akhirnya berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh. Rajanya bernama Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai makin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat, pengembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Perkembangan Islam di Jawa. Penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Bukti-bukti proses perkembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi, misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Juga berita Mahuan 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Perkembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo. Perkembangan Islam di Indonesia di Sulawesi. Menurut berita Tumepiras, pada awal abad ke-16 Sulawesi banyak kerajaan kecil yang sebagian masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tumaparisi Kolama, kerajaan Gorontalo berhasil menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Pada masa itu, di Gorontalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Atas jasa Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman, penyebaran dan pengembangan Islam lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Karangtonigalo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Sejak saat itu Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Perkembangan Islam di Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di Dipa, Daha, dan Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tunjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Sukarana. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga karena Pangeran Samudra, cucu Maharaja Sukarama, merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Daha dapat ditundukkan.
Sesuai dengan perjanjian, akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta seluruh rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamuwa. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1550 Masehi. Perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, tepatnya pada abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam antara lain 1. Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Marhum. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya dalam menciarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Irian Jaya, bahkan sampai ke Filipina. 2. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. 3. Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian Jaya. Daerah-daerah Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo,